Kisah sedekah di waktu subuh dibalas 26 kali lipat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Ali Akbar Nafis di channel YouTube Taman Surga. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wasyukurillah wa nikmatillah. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Sahabat YouTuber yang ada di tanah air, pada kesempatan hari ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita kesempatan untuk bisa bertemu kembali. Oleh karena itu, mari kita ikrarkan rasa syukur kita kepada Sang Pencipta dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, sahabat YouTuber yang ada di tanah air, pada kesempatan hari ini ya, saya mau sharing sesuatu yang masih ada kaitannya dengan sedekah, yaitu keutamaan sedekah di waktu fajar. Judul kita hari ini dicatat ya, keutamakan bersedekah di waktu fajar. Baik, sebelum saya lanjutkan pokok bahasan ini, saya akan membacakan ya sebuah hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah. Dari Abu Hurairah ia berkata bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ketika hamba berada di setiap pagi, ada dua malaikat yang turun dan berdoa. Malaikat yang pertama berdoa, "Ya Allah, berikan ganti pada yang gemar berinfak." Sedangkan malaikat yang lainnya berdoa, "Ya Allah, berikan kebangkrutan bagi yang enggan bersedekah." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Baik, sahabat YouTuber yang ada di tanah air, mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kesempatan untuk bisa berada di dalam kondisi yang terbaik, diberikan kesehatan dan umur panjang ya. Pada kesempatan hari ini kita bisa memahami bersama bahwa setiap pagi itu Allah menugaskan ada dua malaikat. Malaikat yang pertama tugasnya adalah untuk mendoakan orang-orang yang gemar berinfak ya. Kemudian malaikat yang kedua ini tugasnya adalah mendoakan juga, tetapi mendoakan untuk kebangkrutan bagi yang enggan bersedekah. Baik, sahabat YouTuber yang di tanah air, mari kita bersama-sama ya. Mulai hari ini kita pahami apa maksud dari hadis ini ya. Kemudian di samping itu saya juga mau bercerita dan sharing ya. Ada seorang pria yang dia ini sadar ketika membaca hadis tentang adanya dua malaikat yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala turun ke bumi untuk mendoakan manusia, yang satunya yang gemar berinfak dan yang satunya yang tidak mau bersedekah dengan doa yang berbeda. Dia kemudian melanggengkan atau istiqomah belajar ya, ibaratnya belajar istiqomah bersedekah di waktu subuh atau bersedekah di waktu pagi. Dan pada waktu suatu pagi ya, dia ini kemudian pada pagi hari ya, alhamdulillahirrahmanirrahim, baru diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga dia mengeluarkan sedekah atau infak di waktu pagi ya, ini sebesar satu lembar uang 100 ribuan ditambah dengan satu lembar uang 5 ribuan. Bagaimana cara dia bersedekah atau berinfak? Pada saat itu dia memberikan uang satu lembaran yang 100 ribu ini kepada anggota keluarganya. Kemudian yang satunya lagi, yang 5.000, dia masukkan ke dalam kotak infak yang memang sudah disediakan di rumahnya, yang insya Allah ya isi itu setiap pagi kalau misalnya masih diberikan keingatan oleh Allah, dan atau kalau ketika ada kesempatan misalnya kok merasa tadi sholatnya telat atau melakukan dosa, maka dia kemudian belajar untuk memasukkan infak ke dalam kotak tersebut. Nah, jadi ceritanya begini, kenapa
kok beliau ini menginfakkan ya uangnya yang 100.000 kepada salah satu anggota keluarganya? Karena ini adalah apa namanya, anggota keluarga yang satu ini, dia ini masih baru saja lulus kuliah, kemudian baru saja masuk training di tempat pekerjaannya, sehingga otomatis di dalam kesehariannya bulan pertama ini belum mendapatkan penghasilan. Oleh karena itu, padahal setiap hari kan harus masuk selama 1 bulan pertama, kemudian insya Allah kalau lancar nanti bulan berikutnya kan gajian kan begitu. Nah, saat ini belum gajian ya, tetapi tiap hari sudah harus mengeluarkan biaya yang sudah pasti dan jelas adalah biaya bensin. Oleh karena itu, orang tadi berinisiatif untuk memberikan sedekah kepada orang yang atau anggota keluarganya tadi dengan harapan bisa membantu, ataupun yang penting bisa membuat, mau dimanfaatkan untuk apa aja boleh, pokoknya diberikan kepada anggota keluarganya, begitu ya. Nah, ini diberikan di waktu fajar dengan keyakinan 100% bahwa Allah Subhanahu wa taala itu kalau berfirman pasti betul, dan 100% bergantungkan nasib hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. 100% menggantungkan harapan atau bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak kepada yang lain. Oleh karena itu, beliau yakin insya Allah dengan sedekah ini, insya Allah Allah akan apa namanya, ibaratnya mendengarkan, minimal mengenal kalau ini adalah orang yang taat melaksanakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala, salah satunya dengan wasilah bersedekah atau berinfak, begitu ya. Nah, dalam video judulnya yang hari ini ya, ini judulnya kalau tidak salah adalah keutamaan bersedekah di waktu subuh, Allah mengganti dengan nominal 26 kali lipat dari yang dia infakkan atau ia sedekahkan. Jadi ceritanya begini saudara-saudara, tapi sebelumnya ya, tolong nanti yang bagi seluruh sahabat youtuber yang ada di tanah air, mohon bantuannya untuk subscribe channel YouTube Taman Surga yang ada di bawah ini ya, karena insya Allah subscribe itu gratis ya, tidak membayar, tetapi manfaatnya insya Allah setiap nanti kami mengupload video yang baru, nanti akan masuk notifikasinya ke beranda dari YouTube saudara-saudara, sehingga ketika ada video yang terbaru Anda langsung bisa ngecek dan syukur bisa langsung menontonnya, begitu nggih. Monggo silahkan di subscribe, saya beri kesempatan dari sekarang. Baik, terima kasih kepada seluruh sahabat youtuber yang sudah melakukan subscribe dan menyalakan loncengnya yang ada di sebelah kanan itu ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan Anda kenikmatan, memberikan Anda kesempatan dan keistiqomahan untuk bisa bersedekah di waktu subuh. Amin Allahumma amin. Kita lanjutkan ya sahabat-sahabat yang ada di tanah air. Baik, ceritanya begini. Dalam satu hari itu kehidupan dijalaninya dengan lancar seperti biasanya, sebagaimana aktivitas beliau sehari-hari ya. Dari pagi aktivitasnya ya seperti biasa, kemudian ketika apa namanya yakin, ini pertanyaannya mulai muncul ini, kira-kira Allah Subhanahu wa taala mengganti tidak ya? Sebagai orang yang beriman, kita pasti akan yakin ya, kita akan iman kalau yang namanya Allah Subhanahu wa taala ketika berfirman itu pasti dan tidak harus apa namanya, tidak bisa diragukan lagi, karena yang hakiki adalah Allah Subhanahu wa taala. Kalau saya yang berkata, mungkin saya bisa bohong. Kalau orang lain yang berkata, mungkin ada kesempatan untuk tidak jujur. Tetapi kalau sudah Allah Subhanahu wa taala yang berfirman, maka kita harus patuh, kita harus tunduk, karena apa yang telah disampaikan di dalam Al-Quran itu adalah benar adanya.
termasuk salah satunya dalam kegiatan bersedekah atau berinfak ini, gitu ya. Nah, sahabat YouTuber yang mudah-mudahan rezekinya selalu dibanyakan oleh Allah dan diberikan kesehatan kepada seluruh keluarganya ya. Kemudian kisah ini berlanjut ketika di malam hari ya, ibaratnya ya maghrib-maghrib itulah. Maghrib-maghrib seperti biasa orang ini melaksanakan ibadah sholat maghrib, kemudian saat itu sudah masuk waktu isya tapi beliau belum melakukan sholat isya ya. Di sini keajaiban dari Allah Subhanahu wa taala itu muncul. Tiba-tiba ya, dengan izin Allah Subhanahu wa taala ada orang yang mengirim pesan di WhatsApp ya. Dia memesan beberapa barang yang dijual oleh seseorang yang berinfak di waktu subuh tadi. Dengan total nilai pembelian sekitar Rp2.200.000. Begitu ya. Ini prosesnya juga sangat cepat, prosesnya sangat mudah, dan prosesnya tanpa bertele-tele. Jadi cukup tanya, Pak, ini barangnya ini, harganya berapa? Kemudian seseorang yang bersedekah di waktu subuh tadi kan menjawab di WhatsApp itu, dibahas balik itu. Harganya ini sekian, kalau jumlahnya sekian jadi sekian, yang ini sekian, kalau jumlahnya sekian jadi sekian, sehingga totalnya menjadi sekian gitu ya. Totalannya adalah Rp2.200.000. Sudah selesai. Begitu sudah, tidak berselang lama kemudian orang yang memesan tadi tiba-tiba pesan WhatsApp lagi, beneran ini Bapak, apa betul totalnya sekian? Saya mau membeli di tempat Bapak ini kalau pelayanan Bapak bagus dan profesional. Begitu. Kemudian dijawablah sama orang yang bersedekah di waktu subuh tadi, insya Allah Pak, dan begitu. Digeledakin lagi HP-nya, tiba-tiba WhatsApp-nya masuk lagi, langsung tidak bertele-tele, tidak babibu, tapi langsung saja bertanya, kalau begitu tolong Pak kirim rekeningnya, gitu ya. Ya sudah, kemudian orang yang bersedekah di waktu subuh tadi kemudian mencari data rekening yang ada di HP-nya, di Android-nya, di copy paste, kemudian dipastekan ya ke orang yang pesan tadi, kemudian ditinggal. Sudah begitu saja. Tiba-tiba tidak berselang lama, HP-nya dicek, alhamdulillahirrabbilalamin, dengan izin Allah, atas izinnya Allah, atas ridhonya Allah, masuklah transferan sebesar Rp2.200.000 ini ke tempatnya orang yang bersedekah di waktu pagi dengan nominal Rp105.000. Masya Allah, la quwwata illa billah. Subhanallah. Kalau Allah sudah berkehendak, maka jadilah, kun fayakun. Begitu ya. Padahal biasanya ya, orang yang biasa mau beli di tempatnya Bapak yang bersedekah di waktu subuh ini, itu biasanya bertanya dari A sampai Z ya. Kemudian setelah bertanya dari A sampai Z, diberikan jawaban dari A sampai Z dengan proses waktu yang lama sampai akhir diberi totalan, kemudian menghilang. Tidak ada kabarnya, tidak ada rimbanya lagi. Seperti itu. Tetapi jika jalan yang ditempuh adalah jalannya Allah Subhanahu wa taala, maka Allah berikan kemudahan. Rezeki yang diberikan Allah itu tidak perlu susah-susah jalannya. Kadang-kadang sangat mudah sekali. Begitu ya. Seperti ini, ada sebuah pesantren ya di sebuah kota. Pak kiainya itu tidak pernah menanam pohon salak, tidak pernah menanam buah jeruk, itu ya. Tetapi alhamdulillahirrabbilalamin, ketika ada seorang tamu ya bertamu di tempat Pak Kiai tersebut, kemudian Pak Kiai kan manggake begitu ya, mempersilahkan, silakan monggo ini salaknya dimakan dan minumnya diminum. Nah, kemudian karena tertarik, sang tamu tadi berkata, Pak Kiai, ini panenan ya dari kebun ya Pak Kiai.
Pak Kiainya jawab sambil mesem. Mesem itu guyu ya. Nggih niku kebon, saking kebon. Ya, iya itu dari kebun. Tetapi Pak Kiainya meneruskan, tapi kebunnya di Wonosobo. Masya Allah, subhanallah. Ternyata kebunnya aja di Wonosobo. Artinya apa? Pak Kiai itu nggak pernah menanam salak, tetapi alhamdulillahirabbil alamin salaknya bisa datang tanpa Pak Kiainya beli, tanpa Pak Kiainya menanam, tapi tiba-tiba salaknya bisa datang dan hadir bisa digunakan untuk menjamu sang tamu. Ini namanya rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Kadang ada hal-hal yang ada di luar logika kita. Ada hal-hal yang di luar pikiran kita yang kalau kita pikirkan itu kita nggak bisa. Gitu ya. Fikihnya ya, kalau kita yang namanya mau dapat rezeki ya berarti kita bekerja. Kita harus punya pekerjaan. Dari pekerjaan itu kita harus sungguh-sungguh. Dari situ nanti ada hasil. Dan yang namanya dapat hasil itu juga macam-macam. Kalau karyawannya ya, kalau karyawan misalnya PNS, karyawan pabrik ataupun pegawai-pegawai yang lain, berarti dia sudah pasti rezekinya adalah gajian bulanan. Kalau sekarang baru tanggal 22 ya belum gajian gitu ya. Kecuali untuk beberapa instansi memang ada yang gajiannya itu di akhir bulan begitu. Atau mungkin para YouTuber itu kan gajiannya di akhir bulan itu ya. Nah, saudara-saudara, tetapi kalau kelasnya seorang pedagang ya beda lagi. Dia baru dapat nanti rezeki itu kalau ada order ya. Kalau sehari ordernya banyak ya rezekinya banyak. Tetapi kalau sehari ya nggak ada yang order ya mohon maaf. Hari itu belum bisa ada pendapatan dan penghasilan. Tetapi jika kita menggunakan caranya Allah, ternyata ada hal-hal yang tidak bisa kita pikirkan pakai logika ini ya. Semuanya bisa di luar nalar. Seperti yang tadi, Pak Kiai tadi. Dan termasuk kisahnya seorang yang apa namanya, yang bersedekah di waktu pagi tadi juga diberikan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala dengan cara yang sangat simpel, dengan cara yang sangat mudah dan tidak usah susah payah. Subhanallah, masya Allah, la quwata illa billah, alhamdulillahirabbil alamin. Dan saudara-saudara, ketika kemudian ya Bapak yang bersedekah di waktu subuh tadi melakukan kalkulasi, diperolehlah dari 2.200.000 itu kan pendapatan kotor dikurangi dengan biaya-biaya yang harus dikeluarkan untuk memenuhi pesanan dari orang yang memesan, maka biaya yang harus dikeluarkan adalah Rp750.000. Jadi tadi totalnya transferan 2.200.000 dikurangi Rp750.000, hasilnya kira-kira kalau tidak salah karena saya nggak pakai kalkulator ya, Rp1.450.000. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Sahabat YouTuber yang ada di tanah air, mari kita akan apa namanya meyakini apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa ternyata kalau Allah berkehendak itu semuanya pasti terjadi, dan kalau sudah kehendaknya Allah tidak ada yang bisa mengagol-ngagoli, menghalang-halangi. Tetapi sebaliknya, kalau Allah sudah berkata tidak, mau bagaimanapun kita berusaha, tetap saja tidak akan pernah bisa. Ini adalah rahasia dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, sahabat YouTuber yang ada di tanah air, kalau Anda semua pengen setiap pagi didoakan oleh orang malaikat yang mendoakan kepada kebaikan tadi, maka silahkan jangan lupa setiap pagi untuk berinfak dan bersedekah. Begitu ya. Kemudian jangan sampai setiap pagi kita sampai lupa sehingga kita didoakan oleh malaikat yang satunya lagi. Doanya saya bacakan ulang ya. Malaikat yang satunya tadi berdoa, ya Allah, berikan kebangkrutan bagi yang enggan bersedekah. Ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Oke, sahabat semua yang ada di tanah air, mudah-mudahan ilmu ini yang sederhana
bisa bermanfaat khususnya untuk diri saya pribadi, syukur bisa bermanfaat untuk Anda semua. Jika Anda merasakan ada manfaat dari video yang saya buat ini, tolong bisa like, tolong bisa komen, dan tolong bisa share kepada teman-teman Anda, baik di Facebook, baik di sosial media yang lain, Instagram, ataupun yang lainnya. Dan jangan lupa subscribe channel YouTube Taman Surga yang ada di sebelah kanan dan nyalakan loncengnya supaya setiap notifikasi terbaru yang ada dari kami bisa langsung Anda dapatkan. Begitu ya. Mudah-mudahan sebelum kita tutup pertemuan ini, mari kita berdoa semuanya. Ya Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, mudah-mudahan kita semua yang sedang menonton video ini diberikan umur panjang yang bermanfaat oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan dan disembuhkan dari semua yang sakit-sakit yang telah diberikan Allah. Dan mudah-mudahan kita semuanya diberkahi sama Allah, ditambah rezekinya, diberikan kebaikan dunia akhirat, dan dimudahkan untuk mencapai semua hajat-hajatnya. Baik, dan mudah-mudahan senantiasa kita berharap pada Allah, mudah-mudahan kita dimudahkan dalam beribadah dan dimudahkan dalam melangkahkan kaki untuk melakukan kebajikan-kebajikan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Taman Surga channel YouTube Ali Akbar Nafis.